Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Cahyarani dari program studi manajemen kelas B. Akan mempresentasikan materi mengenai mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Yang pertama, A. Membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Yang B. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Ancangan yang dapat menjelaskan perbedaan teks akademik dan teks non-akademik tidak dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Perbedaan tersebut dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Misalnya, teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, sedangkan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Yang kedua, menganalisis pentingnya teks akademik. Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak lepas dari teks akademik. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan pengertian seperti tugas akhir, skripsi dan tesis, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Semua itu termasuk genre mikro yang dipayungi oleh genre makro. C. Membangun teks akademik secara bersama-sama. 1. Menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Ini adalah perbedaan ciri-ciri teks akademik tulis ilmiah dan teks non-akademik lisan non-ilmiah. A. Teks akademik sederhana dalam struktur kalimat. Bisa disebut juga dengan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu arti atau peristiwa. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa yang dapat dinyatakan dengan praktik atau hipotaktik. B. Teks akademik padat informasi. Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat kata-kata leksikal. C. Teks akademik padat pada leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi seperti nimima, verba predikabar, adjektiva, dan adverbial tertentu daripada kata struktural seperti konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. D. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Dalam realisasi leksis pada teks akademik yang dicontohkan nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda. E. Teks akademik banyak manfaat metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke leksis lainnya, atau dari tatanan gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. F. Teks akademik banyak manfaat istilah teknis.
Teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang diantara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis merupakan bagian esensial dari teks akademik. G. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari pengalaman nyata menjadi teori. H. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Pengacuan esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas kepada benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. I. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan memaparkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan. J. Teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendaya gunakan kalimat indikatif deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. K. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teks menjadi objektif, bukan subjektif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan. L. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. M. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur tertentu. N. Teks akademik tergolong dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks tersebut dikatakan faktual karena teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. 2. Menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Ada poin-poinnya, ada 4. Yang pertama, A. Ulasan buku. Buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan pada saat orang menyusun karya ilmiah. Ulasan buku sering juga disebut dengan timbangan buku. B. Proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian dan laporan kegiatan. C. Laporan. Dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. D. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. D. Membangun teks akademik secara mandiri. 1. Membuat rangkuman. Ada baiknya teman-teman membaca rangkuman berkali-kali untuk mengetahui bahwa teman-teman telah menguasai materi. 2. Membuat tugas dan proyek tentang teks akademik. Yang pertama ada tugas. Carilah beberapa teks yang dimuat di buku, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, atau media lain seperti media cetak atau media elektronik. Kemudian proyek. Proyek di sini dimaksudkan sebagai rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.